Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dilan bisa melihat gadis yang berdiri di sisinya menarik nafas dalam-dalam. Menahannya beberapa saat sebelum melangkah masuk ke dalam gerbong kereta. Ia melihat Kirana memeriksa kembali barang bawaannya yang tidak banyak. Sekarang setelah yakin semuanya beres, tangan Dilan diraih oleh gadis itu dan digenggamnya dengan erat untuk meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Sesaat setelah duduk, kereta mulai melaju. Dilan melirik jam tangannya dan malam semakin larut. Tidak terlihat apapun dari balik jendela kereta kecuali pantulan cahaya dari kereta itu sendiri. Dirinya bisa membayangkan betapa tenangnya di luar sana. Selama perjalanan mereka berdua memilih diam dan tenggelam dalam pikiran masing-masing, kecuali tangan mereka yang saling bertautan. Dilan tidak peduli dirinya dibawa pergi kemana oleh gadis itu. Ia hanya percaya dan yakin bersamanya lah dirinya merasa kuat. Dilan memperhatikan Kirana yang tertidur. Matanya sedikit bengkak, dia habis menangis. Dengan lembut Dilan menyibak poni gadis itu yang mulai panjang dan menyelipkannya di belakang telinga. Ia menyentuh bulu mata gadis itu dengan ibu jarinya dan jatuh perlahan ke pipinya yang sontak membuat gadis itu terbangun. "Hei," Kirana beringsut membetulkan posisi duduknya yang mengusap kedua matanya. "Kamu gak tidur?" Dilan menggeleng pelan. Tangannya masih melayang di udara dan kembali menyentuh pipi gadis itu. Ia bisa melihat Kirana merona, tapi dirinya suka cara gadis itu saat menatapnya malu-malu. Dilan juga tahu gadis itu saat ini sedang salah tingkah. Ia minum dengan terburu-buru dan hampir menumpahkannya di jaket. Kirana berdehem. "Kamu gak nanya aku kita mau kemana?" Dilan hanya menggeleng pelan lalu melempar pandangannya keluar jendela sambil tersenyum simpul dan kembali menatap Kirana. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan merogoh salah satu saku jaketnya untuk mengambil earphone-nya, mulai memutar lagu dan memasangkan salah satu kabel earphone tersebut ke telinga Kirana. "Tahu lagu ini?" tanya Dilan. "A Thousand Miles, Vanessa Carlton," jawab Kirana. "Boleh lihat daftar lagunya? Tapi jangan ketawa ya." "Kenapa?" Kirana tertawa. Ia mulai menggeser-geser layar ponsel dengan ibu jarinya. "I will follow him." Yap, Peggy March. Dulu wanita itu sering menyanyikannya. Jadi aku suka. Mau dengerin? Raut wajah Dilan terlihat sedih, tapi dengan cepat ia berusaha menutupinya. "Nanti aku masih mau lihat yang lain." "Oh, Lily Kershaw? Aku juga suka dia nih. Carpenters, I Need to Be in Love," tanya Kirana seraya mengernyitkan kening dan menatap Dilan sambil tertawa. Hei, aku sudah bilang jangan ketawa. Tapi kan aku juga punya lagu kekinian." "Enggak, ini luar biasa kok, aku suka." "Kalau gitu kita putar yang ini aja." Lagu mulai mengalun lembut di antara mereka dan menemani mereka selama perjalanan panjang yang membuat mereka tidak ingin semua ini cepat berlalu. Kirana berdiri di teras memandang jauh ke seberang rumah dan membiarkan paru-paru serta tubuhnya mendapatkan asupan segarnya udara pagi yang tidak pernah ia dapatkan selama di Jakarta. Jauh di dalam hatinya dia merindukan kampung halaman, merindukan bibinya, sepupu kesayangannya, merindukan keluarga yang membantunya melewati masa-masa sulit kehilangan kedua orang tuanya. Dan kali ini dirinya dibantu oleh satu-satunya sepupu yang ia miliki. "Yuk," sapa Yanti. "Sarapan?" "Nanti aja," Kirana tersenyum melihat sepupunya. "Bule tahu aku kemari kan? Aku gak mau dia khawatir."
Iya, Mama tahu kemarin sore kamu telepon aku mau kemari. Buru-buru aku telepon Mama tak kasih tahu. Terus langsung kemari beres-beres. Kirana memeluk sepupu kesayangannya. Kamu baik banget sih. Kirana bersungguh-sungguh dengan ucapannya karena ia benar-benar bersyukur. Saudaranya juga tidak banyak bertanya soal Dilan. Yanti memang selalu mengerti perasaan orang lain. Tahu kapan harus bertanya, kapan harus menasihati. Aku tahu kamu repot sebenarnya, terus harus pergi turun gunung demi sepupumu ini. Iya tuh kamu tahu jarak dari rumah dinasku kemari sejam loh. Ucap Yanti mengerlingkan matanya. Sekarang mending kamu bangunin pangeranmu itu, aku sudah sewa motor. Kita mau kemana? Ke tempat kerjaku, kamu ikut kan? Kalau di sini kamu bisa bosan. Yanti duduk di kursi bambu yang sudah bertahun-tahun tetap di posisi yang sama di teras dan menyeruput teh manis hangat kesukaannya. Desa apa sih namanya? Dari desa Kerasak sejam. Bantar Kulon, jaraknya kurang lebih sejam naik motor. Yanti beranjak dari tempatnya dan masuk ke dalam. Yan, ya, makasih banget. Mendengar perkataan sepupunya, Yanti melemparkan senyumnya hangat, ciri khasnya. Dilan mengerutkan kening, mengangkat salah satu tangannya berusaha menghalangi cahaya silau yang mengenai matanya dari celah-celah jendela kayu yang persisnya mulai pudar seiring waktu. Ini pertama kali baginya bisa tidur pula semenjak karir menjadi penyanyi mulai naik daun dan segudang masalah yang selalu menerpanya karena gosip-gosip yang tidak benar tentang dirinya. Jika ia memejamkan matanya, ia yakin bisa kembali tidur. Dilan beringsut ke tepi ranjang dan duduk dengan malas, mengusap wajahnya dan matanya mulai menyapu seisi kamar dengan pelan, hingga tidak ada yang terlewat. Kamarnya tidak terlalu luas dan sedikit bau apak. Karena lama tidak dihuni, ia menyentuh ranjang yang ia duduki keras. Isinya seperti kapuk. Dilan sedang tengah tertawa. Bisa-bisanya ia tidur di kasur keras seperti ini. Dengan gerakan enggan ia mengambil ponsel yang tergeletak di sudut tempat tidur. Dia baru mengingat kalau semalam ketika tiba dia langsung tidur dan melempar ponselnya dengan asal. Sial, serunya dengan berbisik saat melihat berita tentang dirinya di YouTube. Kenapa? Tanya Kirana yang baru masuk kamar dan langsung melihat layar ponsel yang tidak sempat disembunyikan oleh Dilan. Sontak membuat gadis itu terkejut dengan berita tersebut. Aku sih gak kaget, cuma masalah pribadi keluargaku sekarang tersebar dan aku gak suka itu. Dilan mematikan ponselnya, melemparkannya kembali ke atas kasur. Selama ini aku selalu berusaha untuk gak mengumbar masalah pribadi di publik, bahkan waktu aku dekat dengan seseorang. Tapi mereka hebat banget bisa mengorek-ngorek sampai ke akar. Dilan memperhatikan gadis itu berjalan ke arah jendela dan membukanya, membiarkan matahari masuk ke kamar supaya bau apak hilang. Mungkin mereka kata Kirana sambil mencibir dan membuat Dilan tertawa saat mendengarnya. Ngomong-ngomong, kamu bisa bawa motor kan? Dilan menganggukkan kepala. Kenapa? Bagus, sekarang mandi dulu sana, ucap gadis itu dan pergi begitu saja meninggalkan Dilan dengan kening berkerut. Angin kencang terus menerpa wajah Kirana. Sesekali ujung-ujung rambutnya menyabet wajahnya dengan keras. Buru-buru ia selipkan sisa rambut ke dalam helm supaya tidak mengganggu pemandangan dan membuat gatal kulit wajahnya. Ia memeluk pinggang Dilan dengan erat. Ia bisa merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas laki-laki itu. Jantungnya berdebar tidak karuan dan bibirnya tidak bisa berhenti mengembangkan senyuman. Di dalam hatinya, Kirana berpikir apakah dirinya orang jahat atau bukan. Dia merasa begitu senang bersama Dilan
Di saat laki-laki itu mengalami musibah, apa pantas baginya untuk merasa bahagia sekarang? Tapi hatinya tidak bisa berbohong. Saat ini juga ia ingin menghentikan waktu dan ingin terus memeluk laki-laki itu. Tidak ingin melepaskannya. Kirana berdehem dan mengambil sedikit jarak agar bisa memandangi punggung tegap Dilan dari belakang. Baginya kehangatan saat ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kirana hanya bisa memeluknya lagi dan bersandar di punggung itu. "Kamu ngantuk?" Kirana mengerjapkan matanya. Kiranya langsung buyar. "Aku gak ngantuk, cuma lagi merasa senang bisa memeluk kamu kayak gini," katanya sambil menunggu respon dari Dilan. Tapi laki-laki itu hanya diam. Kirana berdehem pada dirinya sendiri karena malu dan mengatupkan bibirnya. "Masih jauh ya?" "Nggak tahu, tapi sepupumu mulai ngurangin kecepatan motornya." Dilan mulai ikut mengurangi kecepatan motornya. "Sepertinya sih sudah dekat. Lihat deh, kiri kanan kita semuanya sudah mulai pepohonan, rumah penduduk sudah lebih sedikit." Mendengar perkataan laki-laki itu, matanya mulai menyapu kanan dan kiri jalan, semuanya penuh dengan pepohonan. Awalnya pohon-pohon tersebut tidak terlalu tinggi, masih didominasi oleh pohon pisang dan tanaman-tanaman kebun lain. Tapi semakin jauh, pohon-pohon di sekitar mereka mulai menjulang tinggi dan jalanannya mulai berkelok. Bersambung, thank you for watching.